Halo semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Michael Andreas Simajuntak dengan NIM 22953 dari kelas SHTIB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengolahan citra penginderaan jauh. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak ke videonya. Let's go! Pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengumpulan informasi tentang suatu objek atau daerah dari kejauhan yang biasanya menggunakan data yang diambil dari satelit, pesawat, atau kendaraan bawah air. Pada sistem penginderaan jauh, metode yang digunakan kebanyakan meliputi fotografi, radar, spektroskopi, dan magnet. Penginderaan jauh biasa disingkat dengan inderaja dan dalam bahasa Inggris biasa disebut remote sensing. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi berupa data dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam dan tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Pengambilan data dari jarak jauh biasanya dengan menggunakan sensor buatan. Kemudian komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem terkoordinasi yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling berkaitan. Komponen-komponen penginderaan jauh harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sumber tenaga. Penginderaan jauh harus memiliki tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang biasanya digunakan adalah tenaga elektromagnetik dari matahari serta tenaga buatan. Perbedaan sumber tenaga inilah yang menghasilkan istilah penginderaan jauh sistem pasif atau tenaga pantulan matahari dan penginderaan jauh sistem aktif atau tenaga pancaran buatan. Kemudian yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer ini energi dari matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Atmosfer mempunyai fungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang atau selektif terhadap panjang gelombang. Bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Kondisi demikian ini dapat menghalangi pancaran sumber tenaga ke muka bumi, sehingga akan menghalangi interaksi antara tenaga dan objek dalam sistem penginderaan jauh. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Kondisi ini dapat terlihat pada rona yang diperoleh, di mana tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang pantulan ataupun pancaran tenaganya besar akan memiliki rona lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancaran tenaganya sedikit akan memiliki rona lebih gelap. Kemudian yang keempat adalah sensor. Komponen ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan istilah resolusi spasial. Atas dasar proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Kemudian yang kelima adalah data input. Komponen ini dalam bentuk perolehan data spasial maupun data atribut yang dapat dilakukan secara manual visual dan secara numerik atau digital. Contoh cara manual yaitu melakukan interpretasi citra udara secara visual, sedangkan cara numerik atau digital yaitu dengan mengambil data digital melalui komputer. Kemudian yang keenam adalah pengguna data atau user. Tingkat keberhasilan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data atau user. Kemampuan pengguna data ini dalam menerapkan hasil inderaja menjadikannya sebagai komponen yang sangat penting untuk mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Para user akan sangat membutuhkan sebuah data penginderaan jauh yang terperinci dan handal. Manfaat penginderaan jauh. Jadi ahli geologi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam memerlukan informasi dari teknologi penginderaan jauh. Mereka biasanya menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui, memperkirakan potensi, dan melokalisir daerah rawan bencana. Selain itu, penginderaan jauh juga berguna untuk menentukan struktur geologi, pemantauan daerah bencana gempa dan vulkanik, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut, pemantauan distribusi sumber daya alam, dan masih banyak lagi manfaat lain dari penginderaan jauh untuk ilmu geologi.